Di balik kemenangan penting atas West Ham, ada lini yang sangat berperan penting, tapi orang-orang tidak menyadarinya. Lini pertahanan Arsenal bukan hanya bagus, tapi juga menjadi patokan yang semua lawan coba tiru. Dan jika Anda ingin tahu mengapa alasannya, Anda hanya perlu melihat dua nama, William Saliba dan Gabriel Magalhaes. Dalam video ini, saya akan membahas bagaimana kemitraan ini berubah dari solid menjadi benar-benar kelas dunia, dan mengapa mereka mungkin menjadi kunci bagi Arsenal untuk akhirnya meraih trofi Liga Premier atau bahkan Liga Champions. Indikasi awal untuk musim 2025-26, Arsenal masih berada di posisi teratas dalam hal lini pertahanan. Hingga pekan ke-36 Liga Premier, The Gunners menjadi tim kebobolan paling sedikit dengan 26 gol. Di Liga Champions, saya mencatat mereka baru kebobolan 6 gol. Statistik angka-angka tersebut menggambarkan betapa tangguhnya duet Saliba dan Gabriel di lini pertahanan Arsenal. Untuk mengetahui lebih lanjut, simak video ini. Mari kita mulai dengan pemain yang sedang menjadi sorotan, yakni William Saliba. Pertama-tama, profil fisik. Tingginya sekitar 1,93 meter, berkaki kanan dan meskipun dia bertubuh besar, yang menonjol bukanlah hanya ukuran tubuhnya, melainkan kecepatannya. Dia benar-benar cepat. Bukan hanya cepat untuk seorang bek tengah. Dia memiliki kecepatan yang sesungguhnya yang sangat penting ketika mereka bertahan dengan garis pertahanan tinggi. Saat menguasai bola, dia tenang. Mungkin pemain paling tenang di lini belakang Arsenal. Sebagai contoh, ia mengambil bola dari Raya dan alih-alih menendangnya jauh atau bermain aman, ia melangkah ke lini tengah membawa bola di bawah tekanan dan membelah lini dengan umpan-umpannya. Kemampuan untuk mengalirkan bola itu sangat penting untuk membangun serangan Arsenal, karena itu menarik pemain lawan keluar dari posisi dan membuka ruang bagi para gelandang. Secara defensif, pemahamannya terhadap permainan sangat bagus. Dia tidak melakukan tackle sembarangan. Sebaliknya, dia menggunakan posisi tubuhnya untuk mengarahkan penyerang menjauh dari gawang, mendorong mereka ke arah garis pinggir lapangan menjadi kurang berbahaya. Dan ketika dia perlu memulihkan diri, kecepatannya akan muncul. Anda akan melihatnya melacak pemain lawan dari jarak 40 yard. Dan entah bagaimana, dia akan sampai di sana tepat waktu untuk melakukan blok atau memaksa sentuhan yang buruk. Sekarang mari kita bicara tentang rekannya di lini pertahanan, yakni Gabriel Magalhaes. Dia tingginya 1,9 meter, berkaki kidal yang sebenarnya merupakan hal yang cukup penting. Memiliki pemain kidal alami di posisi bek tengah kiri, itu berarti Arsenal dapat membangun serangan dari belakang dengan sudut yang lebih baik di kedua sisi. Gabriel dapat memainkan bola diagonal ke sayap kanan dengan kaki kanannya jika diperlukan. Bola mati, bukan hanya bertahan tapi juga mencetak gol. Sejak awal musim 2023-24, Arsenal telah mencetak 20 gol dari tendangan sudut di Liga Premier. Dan Gabriel mencetak 5 dari 20 gol tersebut. Itu adalah yang terbanyak oleh pemain Liga Premier manapun dalam rentang waktu tersebut. Bayangkan, bek tengah kiri adalah ancaman tendangan sudut teratas tim. Itu gila. Dan ini bukan hanya tentang tinggi badannya. Ini tentang set piece Arsenal, dan Nicolas Jover lah yang merancang rutinitas khusus ini. September 2025 lalu, Gabriel mencetak gol kemenangan di menit ke-96 melawan Newcastle. Sundulan di menit-menit akhir itulah yang bisa memenangkan gelar. Dan itu bukan kejadian sekali saja. Dia melakukannya secara konsisten. Jadi, ketika Anda menggabungkan kemampuan bertahannya, fisiknya, dan ancaman golnya, Anda mendapatkan paket lengkap dari seorang Gabriel. As a collective, they are the best centre-back duo ever in football. Whether it's Gabriel's attacking capabilities, Saliba's composure on the ball, and both of their defensive excellence, they are the best centre-back duo ever. Arsenal memiliki dua bek tengah kelas dunia. Tapi mengapa mereka bekerja sama dengan sangat baik? Pertama, dominasi kaki. Saliba, kaki kanan di sisi kanan. Gabriel, kaki kiri di sisi kiri. Itu mungkin terdengar agak mendasar, tetapi sebenarnya sangat penting untuk cara Arsenal membangun serangan. Saliba bisa membuka ruang dan memberikan umpan kepada Odegaard, bahkan Saka di sebelah kanan. Begitu juga Gabriel, yang bisa melakukan hal yang sama di sebelah kiri dengan Martinelli dan siapapun yang bermain di sisi itu.
Ini simetris, dan itu berarti Arsenal dapat mengalirkan bola dari belakang tanpa posisi tubuh yang canggung. Kedua, tanggung jawab dalam transisi. Ketika Arsenal kehilangan bola di area tinggi lapangan, Saliba adalah orang yang menutup ruang-ruang besar. Dia memiliki kecepatan untuk berlari kembali dan merebut bola. Jika lawan menerobos dengan serangan balik, Saliba adalah penghapusnya. Dia akan melacak pelari, mengarahkannya ke sisi lebar, dan memaksa tembakan yang buruk atau menunda sampai bantuan datang. Sementara itu, Gabriel adalah penyerang, tetapi memiliki kaki kiri di posisi itu membuat semuanya lebih bersih. Jika Saliba adalah orang yang tenang dan terkendali, Gabriel adalah penegaknya. Dia kuat secara fisik, agresif, dan memenangkan duel. Dia akan maju untuk menghadapi penyerang pertama, melakukan kontak, serta memperlambat lawan. Ini adalah garis tekanan pertama di saat-saat itu. Dan karena dia sangat kuat secara fisik, dia biasanya memenangkan duel-duel tersebut. Ini adalah sistem klasik satu langkah satu tutup. Ketika Gabriel melakukan pressing, Saliba mundur sedikit lebih dalam untuk menutup ruang di belakang. Ketika Saliba melangkah ke lini tengah dengan bola, Gabriel mempersempit ruang dan menjaga garis pertahanan. Mereka bergerak seperti jungkat-jungkit, seimbang, sinkron, dan buktinya ada di angka. Arsenal kebobolan 29 gol pada musim 2023-2024 dan 34 pada musim berikutnya. Kedua kalinya, rekor terbaik di liga. Expected goals against mereka juga yang terendah di Premier League selama 2 tahun berturut-turut. Itu bukan kebetulan, itu adalah dua bek tengah yang tahu persis di mana satu sama lain, yang saling percaya sepenuhnya dan menjalankan perannya di level elit. Saat Anda menonton Arsenal bertahan, Anda tidak melihat kekacauan, melainkan melihat sebuah sistem. Dan kedua pemain ini adalah fondasinya. Struktur Arsenal itu dibangun khusus untuk memaksimalkan Saliba dan Gabriel. Ketika Arsenal menguasai bola di area pertahanan, pada dasarnya, formasi yang mereka pertahankan ketika penguasaan bola itu terputus biasanya dua bek dengan Saliba dan Gabriel, ditambah satu atau dua pemain seperti Rice atau Timber. Para gelandang bertahan ini berada di ruang setengah lapangan, sehingga para bek tengah dapat tetap berada di tengah dan menguasai bagian tengah lapangan. Artinya, Saliba dan Gabriel tidak terisolasi. Mereka tidak bertahan 2 lawan 3 setiap kali Arsenal kehilangan bola. Mereka mendapat perlindungan, dan karena Arsenal mengontrol begitu banyak permainan secara teritorial, lawan tidak mendapatkan banyak peluang bersih untuk menyerang mereka. Bahkan pada musim 2023-2024, Arsenal memiliki ekspektasi gol terendah di 5 liga top Eropa, bukan hanya di Liga Premier, tapi juga Eropa. Dan kemudian ada bola mati. Kita semua tahu ancaman gol dari Gabriel, tetapi itu bukan hanya karena dia bagus di udara. Itu adalah Nicolas Jover yang merancang rutinitas guna menciptakan sundulan mematikan. Itu adalah Saliba yang menghalang di tiang dekat sehingga Gabriel mendapatkan lari yang bersih. Itu adalah Rice yang memposisikan diri untuk bola kedua. Semuanya terkoordinasi. Di sisi pertahanan bola mati Arsenal juga elit. Dan sekali lagi, banyak dari itu adalah Gabriel yang menjadi monster di udara yang membersihkan semua yang mendekatinya. Jadi, struktur Arteta adalah bagian besar mengapa ini berhasil. Tetapi ini jalan dua arah. Struktur tersebut membantu Saliba dan Gabriel. Tetapi nyatanya, mereka membuat struktur tersebut bekerja. Itulah serangkaian pembahasan tentang kehebatan Saliba dan Gabriel. Jika kalian ingin berpendapat berbeda atau sekedar dukungan, silakan ketik di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sudah menonton hingga detik ini, dan tunggu pembahasan analisis lainnya di video selanjutnya.